Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas perancangan percobaan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rancangan acak kelompok. Sebutan untuk rancangan acak kelompok ketika ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris atau dari bahasa Inggrisnya yaitu dari randomized block design atau randomized complete block atau randomized complete block design. Jadi ini bisa dibaca di literatur-literatur atau di artikel-artikel penelitian. Ya. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita melakukan penelitian percobaan, maka kita harus menyiapkan 3 perancangan. Rancangan perlakuannya, rancangan lingkungan, dan rancangan analisis statistik. Nah, untuk rancangan lingkungan, itu ada 3 yang berdasar, biasanya digunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, kita akan membahas tentang rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok ini digunakan jika tempat percobaan mempunyai heterogenitas dengan gradien yang searah. Ya. Nah, karena ada gradien searah, heterogen dengan gradien searah, maka kita harus mengendalikan gradien ini menjadi homogen bagi perlakuan-perlakuan yang ditempatkan pada plot. Nah, sehingga di sini agar unit percobaan atau plot-plot perlakuan ini mempunyai lingkungan yang homogen, maka gradien ini kita bagi sehingga nanti akan terdapat blok-blok, satu blok yang mempunyai keseragaman, satu blok yang lain mempunyai keseragaman, satu blok yang lain juga mempunyai keseragaman. Nah, di sini antar blok itu akan beragam. Tapi yang penting dalam satu blok seragam. Karena apa? Supaya respon perlakuan sama. Nah, ini ada ilustrasi ya, tempat yang homogen. Maka kalau yang homogen dimanapun perlakuan ditempatkan akan sama, ya akan memberikan sumber daya yang sama, sumber daya lingkungan. Namun kalau seandainya lingkungannya heterogen, di sini kita lihat kuning ada bergradasi, artinya ini ada arah gradien yang sebelah kiri katakanlah paling subur misalnya tanahnya atau lebih lembab tanahnya dibanding dengan yang sebelah kanan. Oleh karena itu kita harus membagi, ya. Nah, kita baginya ke arah kolom atau ke arah vertikal sehingga antara katakanlah ya seperti yang ditunjuk di sini, satu baris ini ada seragam, satu baris ini seragam, dan satu baris ini seragam. Nah, yang seragam-seragam ini kita jadikan sebagai blok. Jadi dalam satu blok ini seragam, namun antar blok ini beragam. Dan ini nanti antar blok ini akan dikeluarkan nilai pengaruhnya. Nah, untuk penempatan plot di dalam suatu percobaan juga kita harus melihat apakah kecenderungan-kecenderungan heterogennya ini di lahan bagaimana. Ya, jadi nanti penempatan perlakuan ini disesuaikan dengan tempatnya. Ya. Nah, di sini kalau misalnya ada yang teratur seperti ini juga sama semuanya teratur, namun posisinya akan berbeda seperti ini. Ya, ini disesuaikan dengan apakah tempatnya dalam satu plot itu homogen atau heterogen. Mungkin dalam satu blok, ya satu blok kita bisa membagi 2 baris penempatan perlakuan-perlakuan jika satu blok itu adalah homogen. Nah, di sini dalam rancangan acak kelompok, setiap perlakuan terjadi di setiap blok dengan jumlah yang sama. Ya, biasanya hanya 1 kali muncul. Jadi satu blok, satu perlakuan 1 kali muncul. Ya, di sini. Kemudian di blok yang lain juga sama. Di blok yang lain sama. Sehingga kalau misalnya di sini ada 5 blok, maka ada 5 kali muncul untuk satu perlakuan. Sehingga di sini kadang-kadang kita kan menyebutnya sebagai ulangan. Padahal yang betul adalah blok atau kelompok. Kebetulan saja dalam satu kelompok
hanya terdapat satu ulangan. Sehingga otomatis kalau ada 5 kelompok atau 5 blok, otomatis ada 5 ulangan untuk satu perlakuan. Sehingga kemudian di dalam analisisnya sering dikatakan sebagai ulangan. Padahal yang betul adalah kelompok atau blok. Nah, di sini di dalam RAK kita bisa mengestimasi sejumlah variasi yang berhubungan dengan faktor pengelompokan. Nah, di sini faktor-faktor apa sih di dalam pengelompokan ini yang kita bisa kendalikan? Nah, mengapa harus kita kendalikan? Supaya kita bisa menilai memang betul-betul dari percobaan ini adalah yang muncul pengaruh perlakuan. Nah, di sini ada meminimalkan variasi dalam blok. Nah, ini ya tadi kan meminimalkan variasi antar blok ini dengan ya dalam pembagiannya kita cek dulu ya, satu blok itu harus homogen dan memaksimalkan variasi antar blok. Nah, antar blok ini sangat bervariasi. Cara untuk meminimalkan variasi dalam blok itu yang pertama bisa dengan ketika kita melakukan penelitian, maka operasional di lapangan harus selesai per blok. Jadi jangan sampai nanti ini katakanlah bloknya ya yang vertikal ini, jangan sampai ke arah sini mengerjakannya, tetapi satu blok dulu. Satu blok selesaikan, baru kemudian nanti blok yang lain menyusul. Satu blok selesai, kemudian pindah ke blok yang kedua, kedua selesai, baru pindah ke blok yang ketiga. Nah, ini adalah cara meminimalkan variasi dalam blok. Kemudian jika pengelolaan plot atau pengumpulan data ditangani oleh satu orang, maka tetapkan siapa yang bertanggung jawab pada blok-blok tertentu. Jadi kalau misalnya kita punya teman 5 orang, nah makanya ini ditempatkannya satu orang di blok 1, satu di blok 2, satu di blok 3, satu di blok 4, dan satu di blok 5. Jangan sampai nanti bergerombol, ayo kita sama-sama melakukannya di blok 1 dulu, jangan. Tapi pisahkan. Ini adalah upaya untuk meminimalkan variasi di dalam blok. Kelebihan RAK dibanding dengan yang RAL adalah dapat menghilangkan variasi tempat dari error percobaan, sehingga meningkatkan ketepatan. Tadi dilakukannya blocking, ya. Walaupun dalam blocking blok antar blok itu beragam, tetapi dalam blok seragam. Nah, sehingga nanti pengaruh yang beragam ini kita bisa keluarkan, kita bisa eliminasi. Jika penanganan tidak dapat diselesaikan untuk seluruh plot, ya, maka pengerjaan dilakukan per blok. Jadi misalnya nanam hari ini atau pengamatan hari ini, kita perkirakan dulu, wah ini tidak akan selesai seluruh blok yang di lahan. Maka kita lakukan saja untuk hari ini, kita lakukan 1 atau 2 blok saja dulu. Berikutnya adalah blok yang lain. Nah, itu boleh, ya, boleh. Jadi harus dilakukan satu blok utuh dulu, baru kemudian pindah ke yang lain. Dengan menempatkan blok atau kelompok pada kondisi yang berbeda, hal ini dapat memperluas wilayah percobaan. Nah, kalau seandainya kita melakukan penelitian, katakanlah misalnya saya ingin melakukan penelitian, bloknya itu berupa tempat yang berbeda, itu boleh silakan. Ya. Nah, ini justru akan memperluas, asalkan ditanamnya ya per blok, di dalam blok. Tempat itu sebagai blok. Di Malang, di Kediri, ya, di Blitar misalnya, itu tempatnya itu dilakukan satu blok. Nah, sehingga nanti ulangannya adalah berupa lokasi atau jenis tanah, ya, atau jenis iklim dan lain-lain, itu ulangannya. Ya, sedangkan perlakuannya ya apa yang kita tanam, yang kita perlakukan. Dapat mengakomodasi berapapun jumlah perlakuan dan kelompok. Namun masing-masing perlakuan harus mempunyai ulangan yang sama. Nah, ini syaratnya di dalam RAK, semua perlakuan harus mempunyai ulangan yang sama. Nah, maksud ulangan ini adalah blok. Ya, kalau seandainya dibagi ke dalam 5 blok, maka ada 5 ulangan. Karena satu blok satu ulangan. Maka semua perlakuan harus ada 5 ulangan. Nah, kemudian analisis statistiknya sangat mudah. Kekurangannya, nah, dari syarat tadi ulangan harus sama, bahwa setiap blok ada perlakuan, maka jika ada data hilang pada salah satu blok, ini akan kesulitan di dalam analisis. Ya. Walaupun bisa nanti diduga data hilang, namun di sini akan sangat kompleks menghitungnya.
Nah, penanganan perlakuan dan kesalahan pada kelompok yang salah dapat menyebabkan problem dalam analisis. Nah, ini penanganan perlakuan dengan kesalahan pada kelompok yang salah. Maksudnya kelompoknya dalam satu kelompok keliru memperlakukan. Nah, ini akan mempersulit juga dalam analisis. Jika terdapat lebih dari sumber variasi yang tidak diharapkan, maka rancangan kurang efisien. Artinya, ini kan gradiennya harus searah. Nah, ternyata kita menemukan gradiennya dua arah. Nah, ini akan menjadi problem juga, ya. Jadi khusus untuk RAK, lingkungannya harus heterogen, namun heterogennya searah. Jika plot seragam, RAK menjadi kurang efisien dari RAL. Ya, betul. Ya, karena memang kalau ada pertanyaan, apakah ada penelitian percobaan yang menginginkan lingkungannya beragam? Ada, yaitu menggunakan rancangan acak kelompok. Itu harus ada keragaman. Bagaimana kalau seandainya dari ada hasil analisis varian, ulangan atau blok ini tidak nyata? Nah, kita lihat dulu kasusnya. Karena pada tanaman itu ada karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan, ada yang sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau seandainya karakternya sedikit dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya umur tanaman, umur berbunga, umur panen, itu pasti bloknya atau ulangannya tidak nyata. Ya, itu untuk karakter itu. Kecuali kalau seandainya kita menanam pada ketinggian yang berbeda, itu yang pasti nyata. Namun karakter-karakter yang lain, misalnya hasil, ya, jumlah bobot biji dan lain-lain itu pasti ada bloknya nyata. Nah, apakah kemudian itu harus diulang? Oh, karena umur berbunga tidak nyata harus diulang? Tidak. Jadi kita fokus, kita arahkan, nanti kita jelaskan mengapa karakter ini ulangannya atau bloknya nyata, mengapa blok yang lain, ya karakter yang lain tidak. Ini harus kita jelaskan. Ya. Nah, kemudian seiring dengan jumlah perlakuan atau entry meningkat, maka arealnya menjadi semakin heterogen. Jadi walaupun kita bisa mengelola perlakuan sebanyak-banyaknya, namun pada batasan tertentu, pada luasan tertentu, lahan itu menjadi sangat heterogen. Artinya kurang efisien bagi penggunaan RAK. Nah, solusinya kalau misalnya entry yang digunakan banyak, kita gunakan rancangan modifikasi dari RAK, yaitu split plot atau lattice. Ya, split plot dan atau lattice berdasarkan rancangan acak kelompok. Ya. Nah, bagaimana kita memulai melakukan atau menyusun rancangan acak kelompok? Yang pertama adalah kita menyiapkan dulu rancangan perlakuan dan kemudian melakukan pengacakan agar perlakuan tersebut bisa ditempatkan pada plot-plot. Nah, yang pertama dari rancangan perlakuan inilah menetapkan blok. Blok harus sesuai dengan arah gradien, ya. Blok itu harus tegak lurus terhadap gradien, jangan searah gradien. Nah, setiap perlakuan terjadi sekali di setiap blok, ya. Jadi kalau ada 5 perlakuan, maka 5-5-nya hanya muncul sekali dalam setiap blok. Tetapkan perlakuan secara acak ke plot dalam setiap blok. Nah, itu harus dengan acak dan gunakan pengacakan yang berbeda untuk setiap blok. Itu adalah perancangan perlakuannya. Nah, kemudian rancangan analisis statistiknya adalah yang pertama, buatlah tabel 2 arah dari rata-rata dan simpangan untuk setiap blok dan setiap tingkat perlakuan. Nah, di sini ada simpangan. Simpangan itu adalah YI terhadap rata-ratanya. Jadi perlakuan ke I terhadap rata-rata umum. Namun dalam contoh yang di sini kita tidak menggunakan dari simpangannya, tetapi dari jumlah totalnya dibagi rata-rata. Kemudian hitung entry dalam tabel ANOVA, artinya nilai-nilainya kita susun dalam ANOVA, kemudian hitung nilai KV-nya, koefisien variasi atau koefisien of variation, ya. Kemudian lakukan uji signifikasi dan hitung rata-rata dan standar error. Oke, kita mulai blocking. Nah, bagaimana cara pengelompokannya? Blocking dapat dilakukan dengan melihat lahan. Kecenderungan lahannya, gradiennya ke arah mana? Nah, kita ibaratkan ini lahan. Lahan yang sebelah kiri lebih terang, artinya bisa lebih kurang subur dibanding dengan yang sebelah kanan. Atau misalnya di sini kekurangan air, di sini masih ada kelebihan air. Jangan dibayangkan bahwa lahannya sedikit. Ini kalau misalnya kita bekerja di hamparan luas, ya, kalau hanya 2 meter kali 2 meter pasti homogen.
Nah, ini gradien. Kita susun sekarang bloknya. Bloknya mau ke arah mana? Ke arah vertikal atau ke arah horizontal? Kita lihat. Oh, ternyata kita bisa milih seperti ini. Memilih seperti ini artinya bagian blok yang sebelah kiri menjadi berbeda dengan yang sebelah kanan. Artinya kalau ada perlakuan ditempatkan di sini, maka sumber dayanya akan berbeda dengan yang ada di sini. Ya. Jadi kalau seandainya seperti ini ini akan selalu konsisten bahwa yang penempatan yang sebelah kiri, perlakuan yang sebelah kiri akan mempunyai hasil yang lebih rendah dibanding dengan yang sebelah kanan. Nah, oleh karena itu kalau blockingnya ke arah sini, ini adalah keliru. Ya. Yang betul yang bagaimana? Nah, yang betul adalah kita lihat, kita bagi. Tadi prinsipnya blok harus membuat homogen. Nah, homogennya ya cari. Oh iya, sekitar sini homogen, sekitar sini homogen. Jadi homogennya itu ke arah vertikal. Nah, seperti ini. Ini kan homogen, di sini homogen. Walaupun ada perbedaan, tapi kan di sini tidak terlalu ekstrim. Artinya walaupun ada keragaman antar blok, ini kan di sebelah kiri dengan sebelah kanan, ini di sini terang, di sini gelap. Namun di dalam di dalam blok ini menjadi lebih seragam. Dan itu yang diinginkan. Sehingga kalau kita tempatkan plot-plot di dalam blok, maka ini akan mempunyai sumber daya yang sama atau relatif homogen. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru di dalam menempatkan plot di lapangan. Jadi seperti ini. Jadi di sini homogen, di sini homogen. Dalam plot homogen, dalam blok homogen, antar blok heterogen. Namun di sini kesengajaan dari heterogen ini adalah pengendalian supaya errornya bisa dikendalikan. Ya, jadi ini yang betul. Nah, langkah selanjutnya tadi pengacakan adalah tempat menanam. Kita tanam, kemudian kita amati tanamannya. Nah, setelah ada data, maka data ini ditempatkan pada tabel dua arah. Ya, tabel dua arahnya itu untuk RAK ada perlakuan, ada blok di sini. Di sini ada jumlah, di sini ada jumlah. Nah, pada RAL yang di sini blok ini dikosongkan, tidak ada jumlah blok. Yang ada adalah jumlah perlakuan. Jadi kalau seandainya kita melihat tabel, kemudian loh kok nggak ada jumlah bloknya, tidak ada jumlah ulangannya. Oh, berarti ini rancangannya RAL. Ya, kalau lengkap seperti ini, maka ini adalah rancangan acak kelompok RAK. Dan di sini disertai dengan rata-rata G ini adalah total general ya. Kemudian yang Y double bar ini adalah rata-rata keseluruhan. Nah, ini adalah analisis varian rancangan acak kelompok. Di sini selalu saya tekankan ya bahwa untuk ANOVA sediakan 6 kolom. Untuk apa? Nanti isi di sini sumber, DB, JK, KT, F hitung dan F tabel. Sumber, derajat bebas, JK, jumlah kuadrat tengah, F hitung, F tabel. Sumber, derajat bebas, kuadrat tengah, sumber, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung, F tabel. Sumber, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, ada F hitung dan F tabel. Ada 6 yang harus disiapkan. Ya. Nah, di sini sumbernya ini bisa ditulis lengkapnya, bisa ada sumber keragaman, ada yang menyebutkan sumber variasi, ada yang menyatakan sebagai sumber ragam dan lain-lain. Tapi bagi saya ini cukup sumber saja. Karena apa? Ini adalah analisis varian sehingga sumber ini mengacu kepada KT. KT ini sesungguhnya adalah kuadrat tengah ini namanya adalah varians atau ragam. Jadi ini sumbernya totalnya di sini ikut total JK, total ragam. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kuadrat tengah ini sama dengan ragam. Nah, sumbernya untuk rancangan acak kelompok itu adalah ada total blok perlakuan galat. Ya, total blok perlakuan galat. Total blok perlakuan galat. Kemudian untuk DB-nya ini, untuk total RT kurang 1, blok R kurang 1, perlakuan T kurang 1, galat R kurang 1, T kurang 1. Nah, untuk yang JK, jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat ini sigma
YIJ kuadrat itu jumlah kuadrat dikurangi yang ini disebut sebagai faktor koreksi nih. Ini ya, faktor koreksi ini jumlah kuadrat. Nah, kalau seandainya jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas, maka disebutlah ini adalah varians atau kuadrat tengah. Jadi makanya ya, kalau rumus varian kan di dalam statistik jumlah kuadrat dikurangi faktor koreksi dibagi dengan DB. Sigma X kuadrat atau sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N kurang 1. Nah, itu adalah ini ANOVA. Jadi kuadrat tengah ini adalah istilah lain untuk varians. Ya. Demikian pula dengan yang blok kita hitung ya. Kemudian yang perlakuan juga kita hitung. Kemudian F hitungnya semuanya dibagi dengan nilai KT galat. Ya, dihitung dengan KT galat ini. Nah, ini ya, JKG jumlah JKG per DB, jumlah JKG per DB ini adalah nilai dari kuadrat tengah galat ya. Jadi ini kalau kok ini dari mana? KTG ini KTG ini. KTG kuadrat tengah galat. KT blok mana ini? KT blok. Nah, ini KT blok. Ya. Ini KT. Kemudian ini ada nilai KV. KV ini bisa dibuat persen, bisa tidak. Kalau tidak dibuat persen, maka rentang angkanya 0 sampai 1. Sedangkan kalau dibuat persen seperti ini, maka rentang datanya 1 sampai 100. Jangan lupa di sini akarnya hanya akar KTG. KTG ini tadi adalah varians. Akar varian adalah standar deviasi. Jadi koefisien variasi ini adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata umum. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung standar errornya. Standar error ada 2, standar error mean dan standar error different. Nah, apa bedanya? Kalau standar error mean ini mengacu kepada nilai rata-rata. Rentang rata-rata data itu berapa? Ya, rentang data rata-rata itu berapa? Nah, rumusnya adalah akar. Nah, kalau ini akarnya semuanya akar KTG per R. Standar error rata-rata, ya, standar error mean ini. Dan ini adalah confidence interval. Jadi estimasi selang kepercayaan. Biasanya untuk selang kepercayaan ini ditentukan kita mau mempercayainya berapa. Katakanlah 95%. Maka kalau kita ingin mempercayai kebenaran 95%, errornya harus 5%. Nah, inilah jadikan sebagai tabel T. Tabel T-nya T alfanya 5% di sini. Jadi untuk mengetahui berapa selang kepercayaan dari suatu rata-rata, maka rata-rata ini dicari, kemudian plus minusnya ini rentang ini. Ya, T alfa dikali dengan standar error mean. Ya, ini biasanya juga digunakan, standar error mean ini digunakan untuk uji lanjut yang bergerombol. Nanti kita bahas. Nah, kalau yang ini standar error different. Jadi standar error untuk beda 2 nilai rata-rata. Jadi kalau seandainya kita menghitung selisih dari 2 nilai rata-rata, ya, selisih nilai 2 nilai rata-rata, maka standar errornya adalah ini. Selang kepercayaannya untuk beda rata-rata ini adalah sama dikalikan dengan T alfa 5%. Kalau seandainya kita menginginkan 95% yang dipercaya. Kalau seandainya saya ingin 99%, maka cari yang 1%, yang errornya. Cari di sini. Jadi kalau seandainya ada, misalnya yang satu rata-ratanya 10, yang satu 20, maka selisihnya 10. Nah, nilai 10 ini berapa sesungguhnya perbedaannya? Maka dicek atau ditambahkan dengan errornya. Nah, di sini untuk menguji 2 nilai rata-rata ini adalah T sama dengan YI dikurangi Y2 dibagi dengan 2 KT galat per R. Ini sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Kalau seandainya kita pindahkan ke sini kan sama, ya. Jadi 2 KT galat per R dikali T itu sama dengan YI Y2. Jadi ini kalau seandainya misalnya si nilai selisihnya melebihi dari ini, maka nyata. Kalau selisih 2 nilai rata-rata masih di dalam rentang ini, maka tidak nyata. Contoh nih sekarang, seorang ahli agronomi ingin menentukan pengaruh berbagai sumber nitrogen terhadap hasil barley yang digunakan sebagai tanaman pakan. Ada 5 sumber untuk dibandingkan. Jadi ini sumber N-nya, ya.
NH4 2SO4, NH4 NO3, CONH2 2 kali, CaNO3 2 kali, dan NaNO3. Masing-masing pemberiannya adalah 50 kg per hektar. Jadi bukan bahan ini diberikan, tetapi N-nya. Hitung masing-masing. NH4 2SO4 kalau mengandung 50 kg itu ininya yang diperlukannya berapa? Yang ini juga NH4 NO3. Kalau yang diperlukan 50 kg N, maka ini keseluruhan senyawa ini butuhnya berapa dan seterusnya. Saya kira sudah belajar ya semuanya. Nah, dia juga memutuskan untuk menggunakan perlakuan kontrol yang tanpa nitrogen. Nah, untuk percobaannya dia memilih rancangan acak kelompok dengan jenis tanah sebagai faktor pengelompokan. Alasannya dia menggunakan faktor tanah sebagai pengelompokan. Nah, di dalam penelitian kita harus banyak kreatif, banyak inovasi. Pemupukan ini mungkin jangkauannya akan bisa luas kalau seandainya diterapkan pada jenis tanah yang berbeda. Nah, jenis tanah yang berbeda ini bukan sebagai perlakuan, tapi sebagai pengelompokan. Jadi dikelompokkan, oh bagaimana penempatannya kalau, bagaimana ini responnya kalau diterapkan pada tanah ini, pada tanah ini, pada tanah ini. Tapi perlakuannya sama. Yang tadi, perlakuannya ini adalah pemumpukan. Pemumpukan pada tanah A, pemumpukan pada tanah B, pada tanah C, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Yang penting adalah pengelompokan. Ya. Bisa misalnya di dalam ember-ember dengan tanah yang berbeda, atau misalnya kita melakukan pada lokasi yang berbeda. Lokasi ini sebagai ulangan, sebagai blok. Tapi ingat, jangan disebut sebagai lokasi, tetapi sebutkan karena kita berkepentingannya terhadap jenis tanah, maka bloknya adalah jenis tanah. Ya. Pengamatan dilakukan terhadap hasil. Saya mengambil contoh ini dari buku Peterson ya di tahun 94, Agricultural Field Experiment, Design and Analysis ini ya. Nah, yang kedua yang dilakukan tadi kan dengan penempatan adalah pengacakan plot perlakuan. Untuk pengacakan plot perlakuan seperti sudah disampaikan bisa menggunakan sistem arisan, bisa melihat angka acak, atau bisa menggunakan Excel. Namun saya merekomendasikan menggunakan Excel ya karena lebih mudah. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya menggunakan Excel? Yang pertama kita buat dulu ini. Nomor, blok, angka, acak, kemudian ranking, kemudian perlakuan. Perlakuannya disusun sebagaimana urutan ini. Ya. Jadi ini adalah nomor sekuen, bukan urutan penempatan ya. Kemudian yang kedua ini kita tulis blok 11111. Nah, kemudian kita menuliskan di sini angka acak. Perintahnya sama dengan RAND kurung buka kurung tutup. Semuanya ya, kemudian ditarik ke sini semuanya, dapatlah angka ini. Nah, karena angka acak ini selalu berubah, kalau seandainya kita memasukkan angka baru, maka kita tetapkan saja, yaitu dengan cara memblok, kemudian copy, paste spesial. Kemudian pilih ya, copy paste spesial, kemudian nanti ada pilihan value. Nah, diklik di sini tetap ya, dikinikan pastenya adalah value sehingga akan tetap. Nah, setelah ini kemudian ranking nomor 1. Di ranking. Nah, untuk rankingnya, nah ini perintahnya. Ini rankingnya D3. Nah, ini. Kemudian kita blok yang grup ini. Kemudian kita isi 0 atau 1. Kalau 0 itu angkanya dari kecil ke besar. Kalau 1 dari besar ke kecil untuk rankingnya. Jadi kalau misalnya 0, maka di sini angka kecil akan diberi ranking yang besar. Sedangkan angka besar akan diberi ranking yang kecil karena 0. Kalau angka 1 sebaliknya nanti. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini perlakuannya tetap tidak diapa-apakan. Kemudian kita di sini menomori nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 untuk bloknya. Nah, kita sinkronkan ini ya. Nomor plot dengan nomor blok. Di sini nomor 4 adalah NH4 2SO4, berarti tempatkan di sini. Kemudian nomor 1 NH4 NO3 berarti tempatkan di sini. Ya, ini di sini nih, ikan sini. Kemudian nomor CONH22, ini nomor 6, maka tempatkan di sini. Nah, ini. Ya. Nah, agar tidak menulis satu persatu, maka saya perintahnya ada gini. Ini ada catatan ya, VLOOKUP-nya
VLOOKUP F11 mana? Nah ini 1, kemudian cari angka 1 ini pada blok ini yang 2, ya. 1 ini berpasangan dengan apa? Nah kemudian ini 2 ini pada posisi, kan ini kita blok yang ini 1 nomor 2, nah 2. Kemudian false itu kalau seandainya salah ya salah gitu ya, sehingga nanti kalau di blok di sini kemudian kita blok ya dipanjangkan ke bawah, maka otomatis akan dapat nilainya. Ini kita selesaikan dulu untuk yang blok pertama. Setelah ini kemudian lanjutkan ke blok kedua, sama ya. Nih lanjutkan di blok kedua, ketiga, lanjutkan di blok keempat, sehingga semuanya ini dapat. Nah akhirnya ini sudah dapat blok-bloknya untuk penempatan perlakuan. Nah setelah selesai kemudian kita tanam ya si tanamannya dengan ini perlakuannya adalah sumber pupuk. Barley-nya kita tanam dengan perlakuan satu pupuk. Dengan berbagai jenis pupuk pada setiap blok. Nah, kemudian kita panen. Sebagai contoh yang diamati adalah hasilnya kilogram per plot. Ya. Nah, ini adalah seperti ini. Ini adalah tabel 2 arah dari blok. Nah, ini bloknya ini. Ini adalah perlakuan. Ya. Oke ya. Jadi ini adalah penempatan untuk data. Jadi datanya disimpan data dua arah. Ini tipe tanah, ini perlakuan. Oke ya. Jadi tipe tanah ini adalah blok. Ya. Kita menggunakan tipe tanah sebagai faktor blockingnya. Ini perlakuan. Nah, mungkin ini tidak sama dengan yang tadi dikonsepkan, ya. Kalau yang dikonsepkan di sini adalah perlakuan, di sini adalah blok. Tapi secara prinsip tidak ada masalah, ya. Jadi di sini kita lihat perlakuan ini di perlakuan 1 ulangan 1 2 3 4 ya, atau tipe tanah 1 2 3 4, kemudian ini totalnya, kemudian ini rata-ratanya. Kemudian yang lain kontrol juga sama, ini 23 ya. Ini ulangannya, kemudian ini adalah totalnya dan ini adalah rata-ratanya. Ini total generalnya semuanya, kemudian ini rata-rata. Ini sama. Ini total dari ulangan atau blok, ini adalah rata-rata dari ulangan atau blok. Ini adalah tadi sudah saya sampaikan, ini rata-rata secara keseluruhan. Nah, analisis data yang pertama adalah kita mempartisi variasi di dalam sumber. Nah, di dalam di dalam rancangan acak kelompok yang menjadi sumber itu adalah total blok perlakuan galat. Total blok perlakuan galat. Total blok perlakuan galat. Ini sumbernya ya. Jadi sumber yang menjadikan ragam di dalam RAK adalah total, blok, perlakuan, dan galat. Ya, kemudian yang kedua kita hitung derajat bebasnya. Derajat bebas untuk total, derajat bebas untuk blok, derajat bebas untuk perlakuan, dan derajat bebas galat. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Ya, totalnya adalah RP kurang 1. Ya, ini 4 kali 6 kurang 1, 23 jadinya, dan seterusnya. Dan memang di sini seharusnya ada model matematikanya, cuma silahkan nanti cari model matematika untuk rancangan acak kelompok ini bagaimana. Kemudian yang ketiga, kita mencari jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat. Yang pertama yang kita cari dalam komponen jumlah kuadrat ini adalah faktor koreksi dari jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat boleh tidak dikoreksi, namun pada penelitian percobaan harus yang terkoreksi, sehingga faktor koreksi harus dimunculkan. Nah, ini adalah total general dibagi dengan N. N-nya adalah R kali P, ulangan kali perlakuan. Nah, di sini jumlah kuadrat, ada jumlah kuadrat total, ini ya hasilnya. Kemudian jumlah kuadrat R ini adalah blok. Ya. Kemudian ada jumlah kuadrat perlakuan, JKT itu treatment. JKT itu sama dengan jumlah perlakuan. Nah, JKR ini ada pembagi. Pembaginya P atau jumlah perlakuan. Kalau JKT perlakuan, pembaginya adalah R. Ya. Jadi di sini seperti ini. Nah, kemudian JKG, jumlah kuadrat galat, ini adalah JK total dikurangi JK
blok dikurangi JK perlakuan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita menghitung jumlah kuadrat, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah. Nah, ini kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Nah, makanya kuadrat tengah ini karena jumlah kuadrat dibagi derajat bebas itu sama dengan varian. Ya, jadi kuadrat tengah itu sama dengan varian. Untuk kuadrat tengah ulangan atau blok ini adalah JKR dibagi dengan DBR. Nah, ini hasilnya 64,19. Kemudian KT kuadrat tengah perlakuan, KTT ini ya, perlakuan, maka JKT dibagi dengan derajat bebas perlakuan, hasilnya ini. Kemudian untuk KTG, ini kuadrat tengah galat, JK jumlah kuadrat galat dibagi dengan DB galat. Ini hasilnya adalah ini. Ini sudah ada kuadrat tengah. Nah, kemudian dilakukan uji signifikansi. Ya, uji signifikansi ini mohon maaf, ini ternyata ini masih 1%, ya, 1%. Oke, saya cek dulu. Oke, nah ini sudah saya betulkan, ya, bahwa ini F hitung untuk blok itu adalah 21,61 dengan F tabel untuk 5% dengan DB3 dan 15 adalah 3,29. Untuk yang F perlakuan ini F hitungnya 17,19 dengan F tabel 5% dengan DB5 dan 15 adalah 2,90. Artinya di sini kita melihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya blocking efektif dan perlakuan berbeda nyata atau ada variasi. Nah, hasilnya kita tempatkan pada tabel seperti ini. Kita siapkan ya. Pada tabel ya seperti ini. Yang pertama kita hitung adalah yang tetapkan adalah DB-nya, derajat bebasnya. Tadi sudah kita ya. Terus yang kedua adalah tentang FK-nya ini diisikan. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat total blok, kemudian perlakuan dan galat. Kita isikan satu persatu. Nah, kemudian adalah selanjutnya setiap JK dibagi dengan DB dapatlah angka kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah dari blok, perlakuan dan galat. Kemudian ini F hitungnya dan ini F tabel dari 5%. Dan ini adalah koefisien variasinya. Maka ini adalah lengkap kalau seandainya sudah terisi seperti ini. Nah, untuk uji signifikansinya, nah ini kita harus menyampaikan seperti ini. F hitung untuk perlakuan, ya ini sebab 17,19 lebih besar dari 3,28, maka 29 ya, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perbedaan dari sumber nitrogen berbeda nyata pada taraf 5%. Demikian pula dengan F hitung untuk yang blok. Sebab 21,61 lebih besar dari 3,29, maka dapat disimpulkan bahwa blocking atau pengelompokan berdasarkan jenis tanah efektif dalam mengurangi galat percobaan. Nah, kalau seandainya menggunakan yang 1%, bagaimana ya? Kita tinggal ubah aja ininya. Lihat yang 1%, berarti di sini adalah sangat nyata. Atau kita menggunakan nilai peluang. Nah, kalau nilai peluang, posisinya bukan F hitung lebih besar dari tabel, tetapi dilihat nilai F hitung ini berada pada peluang berapa. Kalau seandainya kita membatasi yang terbesar saja 0,5, maka kalau seandainya nilai dari peluang lebih kecil dari 0,01, maka bintangnya 2. Kalau lebih kecil dari 0,05, maka bintangnya 1. Ya, kalau menggunakan nilai peluang. Oke, kita nanti praktekkan. Ini adalah uji signifikansinya, ya. Jadi rata-rata berbeda dari sumber itu berbeda nyata ini ya. Kemudian blocking atau pengelompokan berdasarkan jenis tanah efektif dalam mengurangi galat percobaan dengan peluangnya adalah 0,5. Kalau seandainya kita menggunakan tabel, kita membaca tabel pada uji F, di sini ada kolom represent degree of freedom numerator. Nah, kolomnya yang ke bawah ini ya, numerator ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau yang ini barisan ini menunjukkan derajat bebas untuk denumerator.
Yang ini di sini. Jadi ke arah sini nih, ya, ke arah sini. Jadi biasanya yang atas ini adalah DB untuk perlakuan dan DB untuk blok. Sedangkan yang vertikal ini ya angka-angka 1 2 yang ke bawah ini adalah untuk yang DB galat. Tadi disebutkan DB-nya 5 dan 3 kan? 5, 15, 3. Kita lihat 5. Nah, kemudian ini 15. Ini berapa nilainya? Nah, kita satukan di sini. Nah, ini ternyata nilai 2,9 tadi sudah dapat. Kalau yang 3 dengan 15. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung standar errornya. Standar error mean untuk perlakuan ini adalah ini, KT galat per R diakarkan, kemudian 2,97 per 4 diakarkan sama dengan 0,86. Standar error different artinya selisih 2 rata-rata akan dinyatakan berbeda jika nilainya 1,22 kali taraf errornya. Ya. Ini juga sama ya. Ini adalah rata-rata perlakuan masih bisa diterima plus minus 0,86 kali standar kali error yang diinginkan. Biasanya 5% paling banyak ya. Nah, kemudian kita menghitung selang kepercayaan rata-rata. Tadi estimasi selang kepercayaannya adalah 1,84. Ini dari mana? Dari rumus yang X atau Y bar plus minus T alfa kali S EM. Ini hasilnya. Sehingga ini rata-rata, batas bawahnya ini 36,25 dikurangi 1,84. Batas atas batas atas ya. Batas atasnya 36,25 ditambah 1,84. Sehingga ini urutannya. Nah, dari selang kepercayaan ini kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa perlakuan yang pertama ini NH42SO4 ini mempunyai hasil yang tertinggi dan berbeda. Ini tidak bersinggungan dengan yang grafik yang lain ya. Jadi ini yang terbanyak ini kita bisa membahasnya seperti ini bahwa dengan sumber N yang berbeda memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak diberi N. Nah, ini. Pada pemberian sumber N yang berbeda, maka NH4 2SO4 memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Ya. Yang lainnya ini saling bertemu. Jadi ini sebenarnya tidak berbeda nyata. Karena saling bertemu nih. Kalau kita garis-garis di sini. Tapi dalam contoh ini NaNO3 ini mempunyai hasil yang lebih rendah dibanding dengan pada sumber nitrogen yang diberikan. Nah, laporan statistikanya adalah sebagai berikut. Ini ya. Jadi hasil rata-ratanya kita laporkan seperti ini. Nah, di sini report statistiknya adalah deskripsinya seperti ini. Supaya enak kan kalau misalnya kita ada data kemudian kita sampaikan dengan baik kan lebih mudah dicerna. Bahwa analisis hasil percobaan yang dirancang untuk mengetahui pengaruh perbedaan sumber nitrogen terhadap bahan kering hijauan yang dihasilkan oleh Barley menunjukkan bahwa perbedaan antara sumber nitrogen sangat nyata. Amonium sulfat memberikan hasil tertinggi pada rata-rata hasil 36,25 kg per plot dan CONH2 dua kali memberikan hasil terendah 29,42 kg per plot di antara perlakuan nitrogen. Jika tidak ada penambahan nitrogen, hasil bahan kering Barley hanya 25,35 kg per plot. Dan ini baru analisis statistiknya saja. Ya. Tadi kan tahapannya ada uji signifikansi bagaimana, kemudian ada report atau laporan analisis statistik bagaimana, kemudian nanti harus ada analisis berkaitan dengan cropnya, dengan tanamannya, dengan agronominya. Nah, ini berkaitan dengan kerangka pikir yang kita bangun. Ya, jadi ini untuk yang untuk yang ANOVA kita kerjakan menggunakan secara manual maupun secara menggunakan Excel. Nah, kita menggunakan Excel, maka kita susun datanya dari sini saja. Dari sini kita akan menghasilkan data seperti ini. Hasil analisis. Ya. Nah, ini bagaimana dari sini ke sini? Nah, ini adalah tahapan pengerjaannya. Yang pertama, kita hitung faktor koreksi. Ya. Dari sini. Rumusnya ini. Nanti akan terisi seperti ini.
Yang kedua adalah derajat bebasnya, kita tentukan berdasarkan rumus ini. Ini hasilnya. Kemudian jumlah kuadrat, ini rumusnya. Ya, ini dari yang warna-warna yang berbeda menunjukkan ke mana saja ini arahnya. Hasilnya di sini. Ya. Ya. Perhatikan ini adalah nomornya 12 sampai 12, ini adalah 12. Jadi sambungannya ini di bawah ini, ya. Ini ada di kolom I di pinggir seperti ini, hanya untuk menjelaskan. Kemudian dari sini kemudian kita hitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi DB. Nih, jumlah kuadrat ini dibagi DB, hasilnya ini. Kemudian selanjutnya F hitung. F hitung itu adalah kuadrat tengah dibagi dengan galat. Ya. Blok dibagi dengan galat, perlakuan dibagi galat, ini hasilnya. Kemudian F tabel 5%, ini hasilnya kita perintahkan seperti ini, 0,5. Kalau seandainya 0,1 maka 0,05-nya ganti dengan 0,01. Dan kalau seandainya kita ingin mendapatkan nilai peluang, maka perintahnya seperti ini. Jadi F hitungnya berada pada peluang berapa, ya. Untuk tandanya ini. Jadi kalau seandainya karena ini lebih kecil dari 0,01 maka bintangnya menjadi 2, ya. Nah, kemudian kita hitung nilai KV-nya, koefisien variasinya, standar error min-nya dan standar error difference-nya seperti ini. Ini ya hasilnya. Ya, mudah ya. Jadi kita bisa melatih logika pikirnya di sini. Nah, kemudian kita cari nilai estimasi selang kepercayaannya. Nah, selang kepercayaannya dari nilai yang ini kita cari nilai estimasi selang kepercayaan. Nah, ini ya. Jadi T alfa kali SE itu estimasi selang kepercayaannya. Ya. Jadi T alfa kali SE. Nah, SE-nya ini ya. Nah, masuklah nilainya 1,84. Maka di sini susunannya ya, batas atas, batas bawah dan rata-rata. Jadi rata-rata ini ngambil dari sini. Batas atas berarti ini 36,25 ditambah 1,84. Batas bawah berarti 36,25 dikurangi 34,41. Ya, ini perintahnya seperti ini. Oke, dari sini kemudian kita bisa membuat selang kepercayaan dari setiap rata-rata perlakuan. Nah, bagaimana caranya? Kita blok yang ini. Blok, kemudian insert, pilih tabel yang stop. Ini. Kemudian diklik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian supaya muncul errornya, maka kita munculkan ini, diklik nih, tambah ini. Klik, ditambah, kemudian muncullah error bar, more option ya. Nah, dari more option itu kemudian kita nanti atur. Oke, nanti kita akan membuat video lagi bagaimana cara membuat analisis pengacakan, kemudian ANOVA dan membuat tabel selang kepercayaan. Saya kira untuk bahan kuliah saya akhiri ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.